Hai semuanya, cerita film ada di sini. Alur cerita kali ini, kita akan membahas sebuah drama, yang berasal dari Korea Selatan, berjudul Squid Game. Drama ini menceritakan, tentang sebuah permainan bertahan hidup dengan hadiah uang 45,6 miliar won. Untuk siapapun, yang mampu bertahan sampai di babak terakhir. Sebanyak 456 orang pemain, dari berbagai jenis kalangan, yang ikut serta gabung di acara tersebut. Dan, semua yang ikut serta masing-masing memiliki hutang yang banyak. Oleh sebab itulah, mereka rela ikut serta di acara tersebut, tanpa mengetahui akibat fatal, yang akan terjadi ke depannya. Dan, semua rela melakukan apapun untuk bisa bertahan, agar memenangkan hadiahnya. Drama ini disutradarai oleh, Hwang Dong-hyuk. Dibintangi oleh Lee Jung Jae, Wi Ha Jon, Park Hae Soo, Heo Sung Tae, Jung Ho Yeon, dan sejumlah aktor aktris besar lainnya. Tidak usah berlama-lama lagi. Langsung saja kita ke alur cerita film Squid Game. Awal cerita diperlihatkan dengan tampang seorang duda bernama Seong Go-hun. Ia bekerja serabutan, dan selalu menjadi beban ibunya yang sudah tua. Karena hal itu juga, istrinya meninggalkannya, lalu menikah dengan lelaki lain. Bahkan, hak asuh putri semata wayang mereka jatuh ke tangan mantan istrinya. Yang sekarang sudah hidup bahagia dengan keluarga barunya. Dengan berbagai banyak kesialan dalam hidupnya, Gi-hun mencoba peruntungan, dan menjadi ayah yang baik di hari ulang tahun putrinya. Ia nekat, mengambil uang ibunya untuk dilipat gandakan dalam sebuah perjudian. Beruntungnya, ia berhasil memenangkan perjudian itu, dan mendapatkan uang cukup banyak. Namun, begitu keluar dari tempat perjudian, ia langsung dikejar, oleh para rentenir yang ingin menagih hutang pada Gi-hun. Melihat segerombolan rentenir itu, Gi-hun pun langsung kabur, untuk menyelamatkan uang-uangnya. Tapi sayangnya, ia tetap tertangkap dan dihajar. Lalu, Gi-hun mencoba bernegosiasi dengan bos rentenir dan mengatakan akan membayar separuh hutangnya dengan hasil kemenangannya hari ini. Sayang seribu sayang, saat memeriksa uangnya tak disangka telah hilang. Uang hasil curian dari ibunya, ternyata tanpa sadar, diambil juga sama si cantik pencuri ulung yang ia tabrak sebelumnya. Wah, pencuri juga kena curi ya. Nah, karena tidak bisa membayar hutang, rentenir itu pun memaksa Gi-hun untuk menandatangani kontrak yang berisi bahwa, jika Gi-hun tidak bisa membayar hutangnya, dalam waktu dekat, maka organ-organ tubuhnya akan diambil lalu dijual sama si rentenir. Semua kesialan hidupnya membuat ia frustasi. Karena, di hari ulang tahun putrinya, ia tak bisa membelikan makanan yang lezat serta hadiah yang indah. Ia merasa, telah gagal menjadi ayah yang baik untuk putrinya. Kini, dalam hidupnya yang tersisa hanyalah kemalangan, dan nasib sialnya, serta hutang yang tak akan sanggup ia bayar. Di tengah keputusasaan, dan kehampaan hidupnya, sambil duduk merenungi nasibnya, tiba-tiba, datang orang yang tampang mendekatinya. Seolah memberi secercah harapan kepada Gi-hun. Saat itu, seorang pemuda memperlihatkan, dan memberikannya sebuah tiket masuk ke dalam sebuah permainan. Pemuda itu berkata bahwa jika Gi-hun berhasil menyelesaikan permainan di sana, maka ia akan mendapatkan uang yang sangat banyak. Mendengar ucapan si pemuda tampang itu, tentu saja Gi-hun sangat tertarik dan mengikuti petunjuk arahannya. Singkat cerita, Gi-hun dan orang-orang lain yang bernasib sama dibawa menggunakan sebuah mobil malam itu. Mereka pun dibius untuk menjaga tempat kerahasiaan permainan tersebut. Selain itu, semua alat komunikasi dan barang bawaan mereka juga disita, dan akan dikembalikan nanti saat permainan selesai, atau saat mereka pulang. Terdapat 456 peserta, yang dikumpulkan dalam sebuah gedung besar.
Tempat permainan itu dipantau dengan sangat ketat. Tempat itu dikelola oleh orang misterius bertopeng hitam, dengan anak buahnya yang memakai pakaian serba pink. Mereka sangat-sangat merahasiakan semuanya. Bahkan, identitas mereka pun tak boleh diketahui oleh siapapun. Di gedung itu, Gi-hun bertemu beberapa peserta lain. Di antaranya adalah Cho Sang-woo, teman masa kecil Ki-hun. Oh Il-nam, kakek-kakek yang penyakitan. Seorang pekerja asing bernama Abdul Ali. Seorang gangster bernama Yang Deoksu. Seorang wanita bernama Han Minyayo. Dan gadis bernama Kang Saebyeok. Ternyata, Saebyeok adalah gadis yang sebelumnya mencuri semua uang Gi-hun. Jadi, saat melihatnya, Gi-hun pun sangat emosi dan marah. Namun, belum sempat membalaskan dendamnya. Para panitia pun datang ke ruangan mereka, lalu menjelaskan, selama di sana, mereka akan memainkan 6 permainan. Adapun beberapa aturan yang harus disetujui oleh para pemain sebelum memulai permainan tersebut. Di mana, para pemain tidak boleh berhenti di tengah permainan. Lalu, pemain yang menolak untuk bermain akan langsung dieliminasi. Dan, permainan akan dihentikan jika mayoritas para peserta menyetujuinya. Lanjut cerita. Setelah menyetujui semua persyaratan dan aturan permainan tersebut, para peserta pun diarahkan ke ruangan yang berbeda, yaitu lapangan permainan. Permainan pertama yang akan mereka mainkan adalah lampu merah lampu hijau. Di ujung lapangan berdiri boneka raksasa, pohon besar dan 2 orang berseragam pink. Boneka raksasa akan bertugas sebagai penjaga. Nah, saat sang boneka raksasa berkata lampu hijau, maka para pemain diperbolehkan untuk bergerak secepat mungkin, agar mereka bisa segera sampai di garis finish sebelum waktunya habis. Namun, saat robot itu berkata lampu merah, maka para pemain tidak boleh bergerak sama sekali. Jika ketahuan sama si boneka raksasa, maka akan langsung dieliminasi dengan cara ditembaki. Terdengar cukup biasa saja, akan tetapi kenyataan yang sebenarnya adalah jauh lebih mengerikan. Bagaimana tidak, maksud dieliminasi dalam permainan di sini adalah bukan sekedar dikeluarkan. Akan tetapi, ditembak mati hingga tewas. Peluru datang dari berbagai sudut lapangan tersebut, lalu menembaki para peserta yang dalam keadaan bergerak saat masih lampu merah. Di mana, peluru sudah diatur sedemikian rupa untuk para peserta yang tereliminasi saat itu. Karena hal itu, para peserta pun terkejut dan panik. Lalu, mulai berhamburan di arena lapangan permainan tersebut. Sayangnya, tindakan itu bukannya membantu mereka, malah membuatnya tertembak mati sia-sia. Gi-hun dan beberapa pemain yang masih tersisa, mau tak mau, harus menyelesaikan permainan tersebut. Meskipun mereka takut, khawatir dan harus melihat ratusan mayat tergeletak yang tak terurus di lapangan saat itu. Mereka harus tetap berkonsentrasi agar bisa sampai di garis finish dengan aman, dan tidak kehabisan waktu. Yang sudah melewati garis finish sebelum waktu habis, akan dinyatakan lolos dari permainan pertama, dan berhak melaju ke permainan selanjutnya. Gi-hun, yang sebelumnya tertinggal mulai berlari sekencang mungkin di detik-detik terakhirnya. Namun sayangnya, Gi-hun malah hampir jatuh. Beruntungnya, Ali yang berada di belakang Gi-hun langsung memegang kerah bajunya. Sehingga, batal terjatuh dan akhirnya bisa lolos di permainan yang pertama. Sedangkan mereka yang masih tersisa, karena kehabisan waktu, langsung dinyatakan tereliminasi lalu ditembaki satu persatu. Setelah menyelesaikan permainan yang pertama, para peserta pun kembali dikumpulkan di kamar mereka untuk beristirahat. Dari 456 peserta, kini hanya tersisa 201 peserta pemain. Para peserta yang masih tersisa sangat ketakutan setelah melihat kejadian di permainan yang pertama. Alhasil, mereka pun sepakat untuk menyudahi permainan tersebut dengan melakukan voting. Sebelum melakukan voting, panitia mengingatkan mereka bahwa kini hadiah yang terkumpul sudah mencapai 25 miliar rupiah. Hal itu diakumulasi dengan jumlah para peserta yang telah gugur lapangan permainan. Akan tetapi, jika mereka memilih untuk berhenti di permainan tersebut, maka mereka akan dipulangkan tanpa membawa uang sepeser pun. Hal itu pun
membuat mereka semua goyah dan berubah pikiran. Namun, pada akhirnya dengan selisih satu suara saja, mereka pun sepakat untuk menyudahi permainan tersebut. Setelah kesepakatan itu, para peserta pun dipulangkan ke daerahnya masing-masing. Keesokan harinya, Gi-hun pergi ke kantor polisi, lalu melaporkan sindikat permainan kejam yang ia lihat sebelumnya. Gi-hun menceritakan semua kejadiannya sejak awal. Mereka dibawa sampai dipulangkan. Polisi yang mendengar semua ceritanya hanya bisa tertawa dan mengira Gi-hun sedang mabuk. Kemudian Gi-hun pun memperlihatkan tiket permainan yang sebelumnya ia dapat dari pemuda tampang waktu itu. Di sana, terdapat sebuah nomor telepon yang bisa dihubungi. Namun, ketika si polisi mencoba mengkonfirmasi nomor itu, ternyata, yang mengangkatnya hanya wanita biasa. Lalu, polisi marah pada Gi-hun dan menganggapnya telah gila. Tak lama kemudian, seorang polisi bernama Wang Junho tertarik dengan tiket permainan yang dibawa oleh Gi-hun. Ia bahkan meminta identitas Gi-hun pada para polisi yang mendengarkan cerita sebelumnya yang dianggap halu. Junho sepertinya mengetahui sesuatu yang janggal dari undangan permainan tersebut. Tak disangka, ia juga memiliki tiket undangan yang sama seperti dengan milik Gi-hun. Di mana, tiket itu diketahui milik kakaknya yang telah lama menghilang. Junho pun merasa bahwa kakaknya pasti ada di tempat permainan tersebut. Di tempat lainnya, Gi-hun pulang ke rumahnya dan merasa kebingungan mencari ibunya yang tidak ada di rumah saat itu. Ternyata, ibu Gi-hun dirawat di rumah sakit saat ini, yang menderita penyakit diabetes akut. Bahkan, dokter menyarankan kepadanya untuk segera melakukan operasi. Akan tetapi, sang ibu justru lebih memilih untuk pulang. Karena tak sanggup membayar biaya rumah sakit. Hal itu pun membuat Gi-hun sedih dan kecewa pada dirinya sendiri. Gi-hun bahkan nekat meminjam uang kepada mantan istrinya agar bisa membayar biaya pengobatan ibunya. Namun, yang ia dapatkan malah hinaan dari suami baru sang mantan istrinya. Dan juga, bahkan melarangnya untuk mendekati putri kandungnya sendiri. Hal itu pun membuat Gi-hun marah. Karena merasa harga dirinya diinjak-injak. Lalu langsung menghajar si suami mantan istrinya tersebut. Kini, Gi-hun pun sadar bahwa apa yang dikatakan panitia permainan waktu itu benar adanya. Di dunia luar, jauh lebih kejam dari apa yang terjadi di arena permainan tersebut. Mereka akan tetap dikejar hutang dan mati di tangan rentenir. Semua kenyataan pahit dunia pun membuat Gi-hun dan yang lainnya tertarik untuk masuk lagi ke dalam arena permainan. Pada malam harinya, mereka semua pun berdiri di pinggir jalan. Lalu dijemput, sama seperti pertama kali mereka ikut serta. Namun, kini yang berbeda adalah, mereka semua lebih mempersiapkan diri. Karena sudah tahu apa yang akan terjadi di dalamnya. Dari arah lain, Junho ternyata mengintai dan ikut menyusup ke dalam mobil. Kali ini, ia sangat bertekad untuk masuk ke arena permainan. Agar bisa menemukan kakaknya yang tak kunjung pulang. Junho pun menghajar seorang panitia, lalu mengambil kostumnya dan memakainya. Agar ia bisa menyamar tanpa diketahui oleh siapapun. Seperti biasanya, para peserta pun dikumpulkan dalam ruangan besar, lalu diperiksa satu persatu. Namun, beberapa dari mereka sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Yaitu, membawa senjata atau barang-barang kecil yang mereka perlukan. Dari 201 peserta awal, kini hanya tersisa 187 orang yang memutuskan ikut serta kembali dalam permainan tersebut. Berarti, hadiahnya juga semakin bertambah. Di waktu yang sama, Junho, yang kebingungan, kini juga harus menyamar menjadi panitia di dalam lapangan arena permainan tersebut. Malam harinya, Sae-byeok yang membawa pisau kecil ke dalam toilet, dan mencoba menyusup di lorong ventilasi. Dengan bantuan Minyayo, ia pun berhasil masuk ke dalam ruangan ventilasi, lalu melihat apa yang terjadi di ruangan lainnya. Di sana, ia melihat para panitia membuat gulali dengan skala banyak. Namun, ia tidak mengetahui apa yang akan panitia lakukan dengan gula tersebut. Keesokan harinya, para peserta pun bersiap lalu dikumpulkan untuk memainkan permainan yang kedua. Sebelum lanjut permainan, Samwo pun bertanya kepada Sae-byeok tentang apa yang ia lihat kemarin malam. Ia pun berkata bahwa permainan kali ini pasti merupakan permainan masa kecilnya.
Sedangkan, Saebyeok yang berasal dari Korea Utara pasti akan kesulitan. Oleh sebab itu, Saebyeok lalu memberitahunya bahwa, ia melihat para panitia membuat gulali. Setelah mendengar hal itu, Sangwoo pun langsung teringat permainan akan masa kecilnya. Di mana, terdapat adonan gula kemudian diberikan dalam bentuk yang berbeda-beda. Tugas mereka adalah, mengikis gula tersebut sesuai dengan bentuknya. Itulah mengapa, Sangwoo mengambil bentuk segitiga. Karena, merupakan bentuk yang paling mudah. Namun, anehnya Sangwoo tidak memberitahu teman-teman terdekatnya tentang hal itu. Malah, membiarkan mereka memilih bentuk-bentuk yang sulit. Seperti contohnya, Gi-hun mengambil bentuk payung, dan Kekek Il-nam mengambil bentuk bintang. Peserta memiliki waktu 10 menit untuk menyelesaikan permainan kali ini. Lalu, yang gagal membuat bentuk tak sesuai langsung dieliminasi atau ditembak. Hal itu pun, membuat para peserta panik dan semakin ketakutan. Mereka semua berusaha sekeras mungkin, untuk mendapatkan pola yang diinginkan. Terlihat, Min Nyeo memanfaatkan korek apinya. Lalu, memanaskan jarum yang digunakan untuk melelehkan gulali tersebut. Peserta yang mengambil pola yang mudah, satu persatu mulai berhasil menyelesaikan misi, dengan sangat aman. Namun, yang menjadi masalah adalah para peserta yang mengambil bentuk-bentuk terlalu sulit. Ditambah, mereka juga dikejar waktu yang semakin berkurang. Dalam proses permainan tersebut, Jun Ho pun mulai dicurigai oleh panitia lain. Karena ia terlihat kebingungan, yang seperti tidak mengetahui sama sekali tugasnya di sana. Di menit-menit terakhir, Gi-hun mendapatkan ide cemerlang agar ia bisa menyelesaikan misi dengan cepat. Saat itu, Gi-hun mengangkat gulalinya menghadap matahari. Lalu, melihat polanya yang sudah ada. Kemudian, Gi-hun menjilat gulali tersebut sampai bisa memisahkan dari bentuk polanya tersebut. Hal itu adalah cara tercepat yang bisa mereka lakukan saat ini, agar bisa selamat dari tembakan maut di seragam pink. Mereka semua pun melihat Gi-hun lalu mengikuti triknya. Hal itu sangat membantu mereka, sehingga beberapa peserta termasuk Gi-hun dan Kakek Il-nam bisa menyelesaikan misi dengan aman. Namun, ada seorang peserta yang gagal lalu menyerang seorang panitia. Panitia yang lain pun langsung menembaki para peserta yang gagal, agar mereka tidak bisa memiliki kesempatan untuk melawan. Seorang peserta yang gagal langsung menodongkan pistol ke arah panitia tersebut, dan memintanya untuk melepaskan topengnya. Namun, setelah ia melepaskan topengnya, tiba-tiba, penyelenggara permainan si topeng hitam datang dan menembaki kepala anggotanya. Jadi, semua panitia seragam pink di sana memiliki perjanjian, bahwa mereka dilarang membuka topeng atau identitas di arena permainan tersebut. Kecuali, saat mereka berada di dalam kamar dan sendirian. Semua itu dilakukan, untuk menjaga kerahasiaan dari permainan tersebut. Dan part 1 pun selesai. Makasih banyak untuk semuanya, karena udah nonton alur cerita kali ini. Jadi, jika kalian penasaran untuk part selanjutnya, jangan lupa untuk komen sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa lagi. Bye.